Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada pagi hari ini, kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini kami boleh datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami pagi hari ini. Bapa, mari Engkau layakan setiap kami anak-anak-Mu. Engkau kuduskan seluruh kehidupan kami, agar kami boleh layak untuk datang di hadapan hadirat Tuhan, untuk memuji meninggikan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya Roh Kudus hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini. Dan biarlah lewat ibadah kami pagi hari ini, nama Tuhan saja yang dimuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu. Mari sekali lagi dengan segenap hati. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah Bapa-Ku, tempat perlindunganku saat hatiku takut. Ku percaya kepadamu. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku rasakan tenang hatiku, tinggal di dalam hadirat-Mu. Lewati badai, ku takkan goyah. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Ku tahu Tuhan memegang tanganku. Mari sembah Dia pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih.
sungguh sangat baik. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau selalu ada bagi kami Bapa. Terima kasih Kau setia bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau segalanya bagi kami. Terima kasih Yesus. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu Tuhan, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Haleluya. Mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami bersuka cita pagi hari ini Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sehingga kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita akan bersorak-sorai bersuka cita karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari sama-sama bertepuk tangan. Kami yang telah ditebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagi-Mu. Kami bait kudus-Mu sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Mari berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat terjadi. Haleluya. Kami yang hari
tebus dengan darah yang kudus, mengangkat pujian bagimu. Kami baik kudus-Mu Tuhan, kami baik kudus-Mu, sebagai bukti karya-Mu, nyatakan Kau besar dan hidup. Sama-sama katakan, berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Mari dengan iman saudara katakan, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Engkau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Mari siapkan hati kita pagi hari ini, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan ditaburkan menjadi kekuatan yang baru bagi kita, menjadi pedoman dalam hidup kita, dan menuntun setiap langkah kita. Apakah mendengar seruan hatiku? Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan
bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya percaya semua dalam kabar baik, kabar sukacita, kabar yang dahsyat. Amin. Puji nama Tuhan. Hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan yang terambil di dalam Injil Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Tetapi kita hanya baca beberapa ayat saja. Demikian firman Tuhan. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malah anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan mencucukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Tapi Abraham berkata, Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini, bahwa ada dua sisi kehidupan, satu kaya, satu miskin. Lalu orang kaya ini mati menderita di alam maut sana, sengsara di alam maut. Sedangkan Lazarus miskin mati mendapat tempat yang baik atau senang di pangkuan Abraham. Pertanyaan, salahkah orang menjadi kaya? Dan apakah dengan kemiskinannya Lazarus mendapat tempat yang baik? Mari kita belajar firman Tuhan dengan satu judul, Jangan Terlambat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ayat 19 berkata, orang kaya ini selalu berpakaian jubah ungu dan bersukaria di dalam kemewahan. Jadi kita belajar mengapa orang kaya ini harus menderita sengsara di alam maut sana. Yang pertama adalah orang kaya ini menghabiskan harta atau kekayaan yang dipercayakan Tuhan kepadanya untuk memuaskan untuk keinginannya sendiri. Menghabiskan harta benda yang berpusat kepada dirinya sendiri. Dengan kata lain, disalahgunakan apa yang dimilikinya. Kekayaan yang Tuhan percayakan baginya disalahgunakan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas 12 ayat 34 berkata, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Orang kaya ini hatinya hanya terpaut kepada hartanya, tidak kepada sumber yang memberi berkat.
Jadi disalahgunakan apa yang Tuhan percayakan bagi dia. Kekayaan, harta benda yang dipercayakan bagi dia disalahgunakan. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, kalau kita lihat di dalam Injil Lukas 18 ayat 18, di sana juga ada seorang kaya yang sukar masuk surga. Why? Orang kaya ini datang kepada Tuhan berkata, apa yang saya harus lakukan supaya saya mendapat kehidupan kekal, hidup kekal? Tuhan berkata, harus lakukan perintah Tuhan. Di antara lain adalah jangan berzina, jangan mencuri, jangan menjadi saksi dusta, dan harus menghormati orang tua. Orang kaya ini ngomong bahwa saya sudah lakukan. Tuhan berkata, kalau begitu, apa yang ada padamu sekarang jual, lalu kemudian bagikan kepada orang miskin. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, lalu kemudian orang kaya ini jadi sedih. Karena apa? Hatinya melekat kepada hartanya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, ini pun yang pertama. Orang kaya ini mendapat kesengsaraan di alamat sana karena harta benda yang dimilikinya dihabiskan berfoya-foya untuk memuaskan kepada dirinya sendiri. Yang kedua, mengapa orang kaya ini menderita di sana, di alamat sana? Yang kedua, karena dia tidak memiliki kepedulian bagi sesamanya. Di ayat 21 Injil Lukas 16 berkata, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bayangkan orang kaya ini mengetahui bahwa melihat si Lazarus ini membutuhkan makanan, dia tidak memberi, malah Lazarus dia hanya mengambil makanan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Betapa sedihnya untuk hal ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, bukankah di dalam Galatia 6 ayat 2 berkata, bertolong-tolonglah menanggung beban. Nah saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, seharusnya kita mengasihi sesama kita, berbelas kasihan, peduli. Karena di dalam hukum Tuhan tentang kasih berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu, tetapi kasihi juga sesama manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Nah ini dia. Lalu kemudian kita lihat sisi kehidupan Lazarus. Apakah dengan kemiskinannya lalu kemudian dia mendapat tempat yang baik, senang? Kita lihat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat 21 berkata bahwa menghilangkan atau untuk dia mau memakan karena dia menghilangkan laparnya, dia harus menunggu apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Dalam arti kata bahwa Lazarus orang miskin ini di dalam keadaannya sudah menderita sengsara, sesulit bagaimana sulitnya yang dia alami hadapi, dia tetap mempertahankan kepercayaannya, imannya kepada Kristus. Jadi dalam kondisi seperti itu, dia tidak berdosa, dia tidak melakukan dosa. Seperti dia tidak mencuri, dia tidak merampok, ada tidak tinggalkan Tuhan. Dengan kata lain, dia tidak lepaskan imannya kepada Kristus. Kita tahu di luar sana ada banyak orang yang melepaskan imannya kepada Kristus gara-gara harta. Ada banyak orang yang jual Tuhan Yesus gara-gara kekayaan. Ada banyak orang yang melakukan dosa gara-gara kebutuhan hidup. Tetapi kita lihat sesungguhnya Lazarus dalam keadaannya seperti itu, dalam keadaan yang sudah menderita sengsara, dia tetap bertahan di dalam imannya kepada Kristus. Di dalam Ibrani 10 ayat 35 berkata demikian. Sebab itu janganlah kamu lepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi kita lihat di sini Lazarus di dalam keadaannya, di dalam bebannya, di dalam sulitnya dia tidak lepaskan imannya kepada Kristus. Dia tidak melakukan dosa untuk memenuhi kebutuhannya, untuk memenuhi apa yang menjadi keperluannya saat itu. Dia tidak membuat sesuatu hal yang bertentangan dengan Kristus. Kalau kita lihat dalam Ibrani 10 yang tadi di ayat 34 berkata, memang kamu telah turut mengambil bagian di dalam
penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Saudaraku yang Tuhan Yesus, jadi mari kita benar-benar memperhatikan hidup kita dalam keadaan sesulit apapun juga. Jangan lepaskan imanmu kepada Tuhan. Amin. Saya tahu dalam keadaan ini, saat ini adalah keadaan yang sulit. Kita berdiam di rumah, aktivitas kita sangat terbatas. Padahal kita harus bekerja, berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi satu hal kita tahu, bahwa dalam keadaan ini Allah tetap peduli. Oleh sebab itu, jangan lepaskan kepercayaanmu. Nah, bagaimana supaya kita tidak terlambat? Apapun yang kau miliki, mari gunakan dengan baik. Salurkan kepada sasarannya. Yang kedua, harus memiliki kepedulian kepada kita, kepada sesama kita. Yang ketiga adalah, sesulit bagaimana kondisimu, jangan lepaskan imanmu kepada Kristus. Pertahankan sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak terlambat untuk hidup kesempatan yang Tuhan berikan. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya setiap kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara diberkati Tuhan. Mari kita satukan hati, bersama-sama kita berdoa bersyafaat. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini buat pujian, penyembahan, bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar. Terima kasih Tuhan, sungguh kami diberkati, dan kami berdoa membawa hamba-Mu Ibu Pendeta Lince. Tuhan berkati kehidupannya, berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Biarlah lewat kehidupannya nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduannya, seisi rumahnya Tuhan berkati dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja GBI Anugerah, Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan semua pengerja hamba-hamba Tuhan yang terlibat mengambil bagian pelayanan. Tuhan berikan kesatuan hati, kesatuan roh. Sekalipun kami hanya bertemu secara online, tapi kami percaya kuasa Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Berkati jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, pribadi lepas pribadi, rumah tangga demi rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pemuda-pemudi. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Biarlah perlindungan kuasa Tuhan tetap nyata bagi jemaat-Mu Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Bahkan yang putus asa Tuhan berikan pengharapan yang baru di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya jemaat Tuhan tetap terpelihara dalam kasih dan perlindungan Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati kehidupan mereka. Berkati Tuhan, biarlah mereka boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi dan cinta Tuhan seumur hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat persembahan yang sudah diberikan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan semuanya boleh dipakai untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sudah memberikan persembahan mereka. Berkati jemaat Tuhan yang memberikan korban syukur mereka. Berkati jemaat Tuhan yang memberikan persepuluhan mereka sesuai dengan janji firman Tuhan. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit-Mu, dan Tuhan akan mencurahkan berkat-Mu bagi jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan yang akan tetap menyertai jemaat-Mu GBI Anugerah. Tuhan yang akan memberkati jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa, kami juga tetap berdoa menyerahkan bangsa dan kota kami ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Indonesia diberkati, Indonesia diselamatkan. Kami percaya hujan pertobatan akan terjadi atas bangsa kami Tuhan. Roh takut akan Tuhan dicurahkan atas bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemerintahan kota Makassar ke dalam tangan-Mu. Kami percaya kota ini juga terpelihara dalam tangan Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa setiap lidah akan berseru kepada Tuhan Yesus, dan setiap lutut akan sujud menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua program-program ibadah kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kau yang ambil alih segala sesuatunya, dan biarlah di dalamnya nama Tuhan saja yang dipermuliakan, ditinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
Senang kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Terima kasih Bapa. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Tuhan, angkat iman percayamu dengan mengangkat kedua belah tanganmu ke hadapannya untuk menerima berkat Tuhan. Izinkan hamba-Mu memohon berkat-Mu Bapa untuk jemaat-Mu yang Kau kasih. Diberkatilah Engkau di kota, diberkatilah Engkau di ladang, diberkatilah buah kandungan-Mu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah bakulmu, diberkatilah keluar masukmu, dibiarkan musuhmu maju berperang melawan Engkau, terpukul kahak olehmu. Dan apa yang sedang engkau usahakan, Tuhan berkati. Engkau semakin naik dan tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Mulai pagi siang hari ini sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, dipelihara, dilindungi dan disertai Tuhan. Sama-sama kita katakan amin.